Sahabat Villa rahimani wa rahimakumullah. Bah, jadi Umi bersama Abah makan siang sama-sama. Sahabat Villa, di sini Umi mau share tentang salah satu doa. Doa ini bikin kita bahagia. Jadi yang lagi baper-baper baca doa ini, insya Allah Allah membahagiakan. Jadi bunyinya doa ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah mata kami mata yang selalu melihat kebaikan orang lain. Berikanlah hati kami hati yang selalu memaafkan orang lain, dan berikanlah jiwa kami, pikiran kami yang selalu positive thinking kepada orang lain. Masya Allah. Jadi sahabat Villa, kenapa ada doa ini? Karena kita dalam kehidupan sehari-hari tentunya berinteraksi, bersosialisasi dengan orang lain. Apakah dengan saudara kita, dengan keluarga, dengan tetangga, sahabat, rekan kerja. Kita setiap hari butuh bersosialisasi, berhubungan dengan orang lain, di dalam bersinergi. Nah, itu biasanya terdapat sesuatu momen yang tidak sesuai dengan hati, dengan pikiran kita. Nah, itu diajarkan kepada kita untuk melihat, senantiasa melihat kebaikan orang lain, ya. Dan kita harus selalu berhusnuzan kepada orang lain, kepada Allah, kepada hambanya, kepada sesama makhluk. Nah, jadi sahabat Villa, dengan kita memanjatkan doa ini, kita Allah akan berikan kita kebahagiaan, karena kita selalu melihat orang lain dari sisi baiknya. Kita tidak mencari-cari kesalahan orang lain, ya. Terus kita selalu memberi kemaafan kepada orang lain ketika kita dibuatnya baper, dibuatnya tersinggung misalnya. Anak-anak kita buat kita marah, ya kita selalu berhati baik, kita memaafkan kesalahannya, tetapi kita mengedukasi, mengajarkan, jangan begini ya nak, jangan begitu ya nak. Dan kita diberikan pikiran yang jernih, selalu berpositif thinking kepada orang lain. Oh, mungkin dia lupa, oh mungkin dia sibuk, jadi seperti itu, jadi dia bla 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 bla. Nah, bagaimana Pak, ada tambahan tentang doa ini? Umi, doa terbaik adalah doa yang mengawali dengan Memuji kepada Allah. pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengucapkan kalimatul husna, kalimat asma ilahi. Dan itu akan mengantarkan sebuah keberkahan pada doa. Suaranya kurang keras. Untuk itu saya kira Umi, bahwa ketika ada orang yang berlaku tidak adil kepada kita, maka jadikanlah sebagai ujian dan cobaan. Ketika ada orang marah, tinggalkanlah. Jangan mendengar, jangan mengikuti kemarahan seseorang, karena itu setan laknatullah alaih yang mempengaruhinya. Karena setan itu terbuat dari api, maka selalu panas, Nyala-nyala. ya. Sementara kita adalah berharap menjadi orang yang selalu memberikan pencerahan. Bimbingan itu tidak mesti dengan kemarahan, tapi bimbingan itu mesti dengan petunjuk, pembelajaran dan sebagainya. Jadi terkadang ada orang marah itu menjadi penyakit bagi dia, kebiasaan buruk yang selalu terhinggap pada mereka. Oleh karena itu maka doakanlah supaya mereka tersadar dan kembali ke jalan yang lurus. Saya kira itu tambahannya, ya. Baik, terima kasih Pak. Kemudian tentang satu riwayat ya Pak, bahwa pada satu saat Rasulullah itu sedang berperang, ya. Kemudian di medan perang Badar, perang yang begitu besar, Dahsyat. yang begitu dahsyat. Kemudian bertanyalah sahabat Rasul, ya Rasulullah, apakah ini perang terbesar? Ya. Kemudian Rasul menjawab, Lah, tidak. Ini adalah perang kecil. Yang jihadul kabir adalah jihadun nafs. Perang besar adalah perang melawan hawa nafsu, sahabat Villa. Nah, jadi ketika kita melawan hawa nafsu, ketika kita menahan diri untuk tidak marah, sahabat Villa, maka itu adalah jihadun nafs. Itu adalah jihad terbesar. Jadi ketika ada yang bikin kita marah, sahabat Villa, kita tahan, ya Allah, saya sedang berjihad,
ya, saya sedang berjihad. Sesungguhnya hati ini ingin marah, ingin meluap-luap, ingin mengamuk-ngamuk. Tapi karena kita mengingat itu bahwa melawan hawa nafsu itu jihad, maka kita bersabar, ya, kita memaklumi, ya, kita bukan takut kepada orang lain. Kita tidak boleh takut kepada makhluk. Kita hanya takut kepada Allah. Kita bukan berarti takut ketika kita diam. Ketika kita sabar bukan berarti kita kalah, sahabat fillah. Tetapi itulah sebaik-baik jihad. Sebaik-baik jihad menurut baginda Rasul, ya Bang. Jadi sahabat fillah, ketika ada yang bikin kita baper, ada yang bikin kita marah, ya, ada sesuatu momen yang anak-anak kita bikin kita marah, bikin kita tersinggung, bikin kita jengkel, bersabarlah, karena sesungguhnya kita sedang berjihad. Nah, jadi ketika kita marah kepada anak, ya Allah, saya mau marah, saya sedang berjihad, ya Allah. Kemudian kita panggil anak kita jelaskan, jangan seperti itu ya nak, sesungguhnya begini ya nak, sebaiknya begini, bla bla bla. Nah, sahabat fillah, ini merupakan inilah yang dapat kami sharing pada siang hari yang indah, yang berbahagia ini. Semoga sahabat fillah semuanya selalu dalam lindungan Allah, selalu berbuat bijak, karena kebijakan itu membuat kita untuk tidak marah, untuk tidak meluap-luap, karena menahan kemarahan itu merupakan jihadun nafs, merupakan jihad akbar, ya, jihad terbesar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Demikian sahabat fillah, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum. Salam.